Balik lagi bareng gue Arya. Saya Rangga. Dan akhirnya minggu ke-2 Maret nih ya. Sekarang Maret ini 2 horor Pak per minggu. Kita mulai pesta pora. Kita mulai ya. Ini pelipur lara Pak. Pengganti ya Scream kan nggak jadi Pak? Enggak sih. Nggak juga ya? Nggak bisa. Jadi kita kasih horor lokal yang banyak. Jadi kita baru aja nonton horor terbaru dari sang produser Helvi Kardit ya. Yes. Yang tahun lalu bikin Menjelang Maghrib. Before Nightfall. Bener yang sukses. 500.000. 500.000 sekian penonton. Belum kayaknya itu yang dihitung yang ditayang di Malaysia. Oh iya benar. Nah, sempat tayang di Malaysia. Dapat profit nih banyak nih. Bisa lebih baik dong filmnya. Ya benar. Tapi ya setelah kita nonton film berjudul Iblis Dalam Darah ini ya. Iblis Dalam Darah. Ya adalah sedikit kenaikan Pak nih dari menjelang maghrib segini nih. Nyata Iblis Dalam Darah ya tetap aja film horor murah. Iblis Dalam Kandungan udah ada. Iblis Dalam Darah. Iblis Dalam Darah ntar apa lagi nggak tahu. Iya, iblis dalam apa lagi? Selangkangan, iblis dalam ketek, iblis dalam kulit. Sela-sela jari. Iya, benar. Macam-macam kayaknya. Elvi di sini nampaknya baru terinspirasi sama horor-horor slow burn Pak. Benar. Horor-horor A24 kayaknya. Tapi menjelang maghrib pun emang begitu. Iya, slow burn, Pak. slow burn kan. Iya, di sini juga sama. Tapi saking slow burn-nya justru jadi overcook, Pak. Kalau lupa diangkat ya, Kalau kata Master Chef, overcook. Malah gosong, Iya, saking iya. slow burn sekali. Jadi Iblis Dalam Darah ini ceritanya sebenarnya tentang itu ya, orang yang kerasukan ya, Iya. di sebuah Lagi-lagi desa. kerasukan. Kerasukan. Menjelang maghrib juga gitu ya. Iya. Bukan kerasukan sih, kayak nggak Karena sehat kerasukan jadi gitu kayak lah. sakit jiwa. Nama yang kerasukan itu Haruni, gua ingat. Dan dia ini adalah kakak dari seorang wanita juga, Hanum. Asik. Hanum, ya kakak beradik. Penglihatannya tidak bagus. Seperti ada karakter di Ivana. Iya benar. Seperti si Kathleen Haderman lah di Iya, Evan. buta tapi masih ngelihat dikit-dikit, Iya, tipis-tipis. Dan mereka ini tinggal sama ibunya ya, bertiga doang gitu. Ya intinya udah pasrah lah gimana caranya manggil lah satu orang. Itu juga secara nggak sengaja Iya, pas bener. Pas lagi si berobat. adiknya berobat mata kan. Ke dokter Ketemulah spesialis dengan dokter mata. spesialis mata, Dokter Ahmad namanya. Nah ini nih. Dan ternyata dokter Ahmad ini Selain spesialis mata, dia ini spesialis. ini kayaknya baru pertama kali ada di Ini baru pertama kali film ini. Indonesia, entah mungkin ada tapi gua baru lihat sih. Dokter spesialis mata merangkap sebagai dokter spesialis gaib. Dia ini bukan kita ngada-ngada ya, ada dialognya ya. Dia yang bilang. Saya dokter juga spesialis penyakit gaib. Gokil. Spesialis penyakit gaib. Ada nggak tuh? Cuman ini guys, ada dokter yang notabene adalah seorang profesi yang rasional gitu ya. Iya, medis kan. Medis, tapi merangkap juga. Dia merangkap juga sebagai gaib. Gaib. Perdukunan. Dia emang nggak mau disebut dukun. Iya, tapi intinya dia paham penyakit gaib. Penyakit gaib dia paham. Itu keren nggak tuh? Itu menurut gua bahaya sih buat para orang-orang pengobatan alternatif, Iya, Pak. Ini kayak lahannya diambil. Ya, jadi dokter diambil. Dukun diambil jadi Kayak serakah semuanya. sih. Double job gini. Ada kan misalnya orang yang nggak percaya medis. Oke, saya juga bisa menangani dengan secara gaib gitu. Ada yang nggak percaya gaib. Saya juga bisa secara medis. Itu maruk, Pak. Iya, makanya gue bilang udah kayak orang kita banget lah, maruk kan apa-apa kan. Ambil. Itu job diambil semua. Nggak mau rugi, Pak. Itu Pak intinya, Pak. Nggak mau rugi, Pak. Gua ngerti sih, mungkin dokter Ahmad lagi emang nabung buat duit nikah kayaknya ya. Bisa jadi. ya. Atau ya itu kan buat ini, Pak. Onderdil motornya itu mahal, Pak. Iya benar. Kita nggak mau bilang mirip Kodrat ya. Kita nggak mau bilang, cuman emang dokter Ahmad di sini gondrong, Pakai jaket pakai jaket kulit dan naik moge. Ya, ustadz-ustadz modern Terus ceritanya. modern gitu. Tapi kita nggak mau bilang ini mirip Kodrat ya, nggak mau bilang. Film ini tuh kayaknya anti klimaks semua deh. Semua setup horornya itu dibangun hanya untuk diakhiri dengan kentang gitu. Setupnya itu gue ngelihatnya serius, Iya. tapi kayak diakhiri mau goblok. Iya. Kayak mungkin ekspektasinya biar kita ketawain apa yang nggak sengaja gue nggak tahu. Padahal di awal-awal lumayan ya. Lumayan, Maksud gua, yang di awal-awal lumayan. ya. Gue apresiasi lah gimana mereka ngebangun suasana atmosferiknya itu Iya, pas di rumah benar. misalnya. Film horor kebanyakan kita tuh kresek nongol setannya gitu. benar. Kalau ini nggak, slow burn tadi, Iya, slow burn. overcook.
Slow burn, ini tuh slow burn dulu, Pak. Bener-bener sabar gitu, memanfaatkan atmosfer gitulah. Iya, benar. Serius itu gue liatnya, tapi ternyata endingnya ya gitu Iya, lagi, gitu lagi, gitu. bener. Penampakan muka Yang segede muka lah ya. layar gitu. Iya, benar. Udah tahu setupnya gimana, tapi diakhirinya tuh kayak ya begini Iya. gitu ya. Bahkan ada yang udah diawali dengan menarik, nggak ada akhirnya. Gitu kan sih. Jadi kita nggak tahu Itu yang ini tuh gimana sih? Yang di mobil. Yang mana? Oh itu juga salah satu yang Itu setupnya ngeri kan? iya setupnya ini sebenarnya udah lumayan loh gue bilang dari film-film horor yang kemarin tahun ini yang kemarin kita lihat. Ada adegan di mana salah satu kerabatnya si keluarga yang anaknya kerasukan ini naik mobil ya, temennya si satu klub penari. ya, temennya si Haruni ini ya. Iya. Pembantunya Kang Bahar, Imas. Oh iya. 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 Itu Imas. Dia naik mobil malam-malam terus mobilnya mogok. Tapi ada aspek menarik, Pak. Dia bawa anjing, Pak. Nah, itu yang menarik Itu juga. beda juga tuh, karakter beda dari film-film kita tuh. Dia bawa anjing herder, anjing yang German gede Shepherd. banget. Iya. Iya, German Shepherd gitu. Anjing kan keren ya kita lihat. Keren. Wah, mana ada? Malah nggak ada kayaknya. kayak gini. Nggak ada. Gua belum pernah lihat juga kayaknya. Sayang banget kayak cuma Ya udah nongol bawa doang. anjing aja. Iya, Kirain bener. mau dipakai buat ngelawan setan gitu kan. Gua udah semangat. Blacky, dikit. Dia tuh cuma cuma gonggong-gonggong. Kesian sih gue. Emang di sini emang gitu, Pak. Banyak yang kita kira kayak karakter yang buta itu keren bakal dimanfaatkan kan. Iya, Butanya bener, itu tetangga bener, anjing bener. juga keren bakal dimanfaatkan, ternyata juga enggak. Enggak, iya. Jadi kayak presence-nya udah oke kelihatannya gitu, menarik. Ide-idenya keren, tapi eksekusinya kurang matang atau ya kadang kurang tahu mau diapain. Ya itu kayak yang tadi gue bilang, Iya, si yang adegan itu. karakter ini tuh naik mobil sama anjingnya terus mogok di tengah jalan. Klise kan? Iya, klise. Film horor mogok di tengah jalan kan. Wah, paling apalah inilah. Pas dibuka mesinnya ternyata ditutupi rambut, anjing. Logika kan? Mesin ditutupin rambut, panas ya mati mesinnya gitu. Rambutnya bukan rambut selai dua helai loh. Yang Lebih kayak- banyak dari pesugihan kemarin ini Rina Zubir. Ketimpa rambut, gue pikir itu udah paling Banyak. goblok, Pak. Ternyata ini lebih Wah, ini lebih goblok banyak. lagi, Pak. Ini mah kayak seolah-olah mesin mobilnya terbuat dari rambut, Pak. Jadi sampai diambilnya nggak bisa Itu habis. kayak mesinnya berambut, Pak. Iya. Jadi numbuh. Kayak nggak bisa habis diambil rambutnya. Wah, itu bagus, Pak. Anjing. Kayak horor-horor ini, Pak. Junji Ito. Iya bener. Kan aneh ya. Horor absurd. Horor anjing. Jepang gitu aneh. Iya bener-bener. Barulah penampakannya Ada muncul. penampakan. Seperti biasa. Minim, Pak, di belakang. Iya, di belakang. Ya udah, fine. Oke, masih keren lah itu. Masih lumayan lah. Terus pas jalan mobil ke depan, baru dah Berubah nongol, di atas. kedebak di kaca depan tuh. Ngebalik gini kan si setannya. Ya kan? Serem itu. Serem, Pak. Asli serem itu. Udah gitu, udah nggak ada apa-apa lagi. Iya. Jadi Itu kayak ngapain? cut aja ke adegan yang lain gitu. Itu Jadi gue kayak bingung. apakah emang kacanya kotor? Jadi Bisa jadi tanya. wiper gitu. Ini kan memang begitu kan gerakannya kan. Dia kayak ngelap kaca kan. Di sini tuh kayak pengen banyak showcase penampakan, tapi kayak fungsinya ya udah nggak ada gitu. Baik lagi setupnya udah lumayan lah kalau mau dibandingin lagi lah sama Iya. yang lain-lain gitu. Tapi ya gitu, baik lagi pas mau ngakhirin ya pada akhirnya cuma ciluk bak yang nggak berguna gitu. Bener. Si dokter Ahmadnya ngejar setannya masuk gua. Oh iya, Wah, itu gua bingung sih. Itu Dia gua- deket rumah dia ada gua, tahu-tahu Iya. tiba-tiba ada gua gitu gua di rumahnya. Jadi dia tuh awalnya lagi di kamar rumah. Lagi meneliti Pak, buku Iya. kuno Pak. Di buku kuno yang gua nggak tahu itu isinya apa. Itu Anjing. buku kuno tidak berguna. Iya. Gue isinya apa. Jadi bayangin ya adegannya gini loh. Dokter Ahmad baca buku. Dibuka tiap lembar. Terus udah ada nyiapin notes satu di sampingnya. Robek kertas. Udah baca nih, ini adegannya lama loh. Slow burn ya. Ingat Slow ya? burn. Slow burn. Semua harus slow burn. Slow burn. Sampai adegan Iya. baca buku itu mesti slow burn. Dia udah baca nih lama. Udah gitu ngambil pena nulis. Nah, gue pikir bakal nulis apa anjing di sini. Ya, Yang pertama apa yang ditulis? iblis. Iblis. Bodo amat. Habis itu pindah adegan, baik lagi ke dia, kirain udah banyak gitu. Kayak Udah banyak. kayak anak sekolah aja gitu, Iya. ngecatet yang penting-penting. Ini mah pas adegan balik lagi tetap cuma iblis. Iya. Dari tadi nulis iblis tuh apa anjing? Aduh gua. Lah, buku sebanyak itu yang dia catet, yang biar dia inget cuma iblis. Habis itu ada lagi sih roh Iya. fasik sama darah. Iya. Apa tiga itu emang lu nggak inget sama tiga kata itu yang simple? Gue kayak ngeliat adegan itu apa? Ini Apa maksudnya gitu pengen kirain gua mau parodi apa mau gimana nyatet gitu. bahan-bahan untuk ritual Iya. gitu, ritual anu
bahannya ini. Gue malah mikirnya tadi mau nyatet mantra, mungkin mantranya itu juga panjang, bisa, ya kan? iya, Mungkin mantranya pakai panjang, mantra, jadi dia iya. pengen nulis. Terus dia udah Cuma jadi iblis, profasi, darah, 3 kata itu. tiba-tiba jump scare ada bola tenis ya. Setannya kan gitu kan, ngelempar bola tenis ke Adegan ada ADC, rumahnya Rangga dilemparin tuh. perang. Kaget lah gue kan, anjing ternyata di luar setannya udah berdiri gitu ya, nantangin. Harusnya gini ya, sayang aja cuma diem. Udah nah. Tapi dia yang keluar pakai. Akhirnya dia keluar, terus tiba-tiba sinya udah ada di dalam goa. Apa di dalam gua? Gue nggak tahu rumah dia di mana anjing. Itu tanpa gua ada beneran. petunjuk. Tapi guanya beneran. Iya, gua beneran. Mungkin nggak ada petunjuk buat kita kenapa dia harus masuk ke gua itu. Iya. Tiba-tiba udah ada Kayak di jalan situ. kayak kemana gitu, tahu-tahu ngikutin. Wah, masuk Iya, gua. Tahu-tahu ini. ada di gua. Ada di goa, terus seperti biasa nyari-nyari setannya, ditarik sama setannya kan. Klise lah semua di situ lah. Klise lah. Gue pikir ya kalah nih Walaupun Dokter nggak Ahmad pakai ya. korek ya. Nggak pakai korek, ini pakai handphone. Pakai handphone lah. Hilang gitu dalam kegelapan Iya, goa. hilang. Gua kita kira mah udah tewas lah. Tewas, udahlah gagal ya ritual. Tahu scene berikutnya dia ada Diliatin keluar. ini Mulut gua. depan gua itu. Keluar Dokter Ahmadnya sambil gini nih. Rapi-rapi baju. Bukan Pak, kayak abis mesum Pak. Iya. Kayak Keluar kayak bener-benerin kayak abis ngapain gitu sama iya, setannya. iya, iya. Jangan-jangan emang abis ditarik itu mereka ngapain gitu? Iya. Main gulat kah? Mungkin. Terus pergi ke rumahnya Hanum. Terus kata ibu si Hanum, kenapa mukanya berdarah? Tadi jatuh dari motor. Sebelumnya kan gitu juga, jidatnya berdarah ditanya, Jatuh. kepleset. Iya, kepleset. Anjing itu apa maksudnya anjing? Ya. Aduh, ini emang karakter tiada duanya lah. Ini karakter Dokter Ahmad ini udahlah. Gila lah. Gua nggak ngerti lagi Kalau lah ini. ngomong ya songong banget Iya. gitu. Gua nggak ngerti Kayaknya lagi. protagonis, iya, tapi tampangnya antagonis. Apalagi kalau udah ngomong ya kayak Iya. semua kayak disepelekan gitu, ngomongnya mulutnya songong-songong gitulah. Kayaknya Kayaknya emang pengen niatnya mau bikin gak serius, Iya, bikin iya, kita tuh wah ketawa atau wah goblok banget nih film nih gitu. Katanya mungkin yang nggak nangkep Pak. Iya, kita nggak nangkep kali ya. Nggak ngerti gua juga. Kita emang selalu nggak nangkep sih film-film horor kita tuh maunya apa. Dan yang paling parah sih sebenarnya ya klimaks si film ini gitu. Kita tuh udah nungguin, ritualnya tuh yang mau dipakai tuh Nah, apa. itu bener. Ternyata kan cuma Ternyata ya Allah gitu doang si anjing. Gue kayak kirain ya tadi kan udah ritual susuknya udah keren kan, Iya. cuma diomongin sih nggak ada visualnya kayak gimana. Iya. Tapi kan kita ngebayangin wah ritual mandi ngeri mayat juga nih. Di sini soalnya Dokter Ahmadnya bikin sangkar burung dari bambu kuning katanya. Gue pikir gimana kayak si anjir ternyata nggak kayak cuma gitu gitu juga. doang. Iya. Jadi ternyata cara untuk mengalahkan setannya adalah mencari orang yang pernah berhubungan dengan roh si setan ini waktu Iya. masih hidup. Jadi untuk memancing keluar, Itu memancing keluar harus dibawa orang yang dulu berhubungan sama dia. Terus dia bikin sangkar buat apa coba? Gue pikir itu buat gua ngurung pikir si buat ngurung setannya. setannya kan. Kagak. Ternyata buat ngurung si Buat ngurung si orang yang si buat mancing itu umpan. Iya. Biar si umpan itu nggak kenapa-napa. Iya. Kenapa nggak si yang kerasukan aja ditaruh di situ? Jadi biar nggak keluar dari Iya. situ kan, barulah dibaca-bacain biar keluar. Plannya Itu ini kayak- sangat flawless Itu kayak anjing. instan gitu. Dia kan bunuh diri kan, ceritanya kan si iblis ini kan rohnya ini kan, roh jahat ini. Ya kita bawa aja yang dulu menyebabkan dia bunuh diri. Iya, udah aja. Nanti keluar sendiri kok. Percuma. Percuma kamu Ilmu ilmunya tinggi-tinggi. Anda tinggi, saudara Dokter Ahmad, sang spesialis penyakit-penyakit gaib. Kalau pada akhirnya bukan pakai ilmu Anda tuh yang baca-baca segala macam itu. Iya. Coba bayangin skenario aja kalau orang yang menyebabkan si iblis ini dulu bunuh diri nggak ada. Coba gimana caranya? Ya kan maksudnya gimana? Coba gue pengen tahu. Iya. Gue pengen Harus tahu. bergantung sama kekuatan dong. Iya, gue pengen tahu. Asli. Ini rencana Ini paling mah nggak mau dangkal susah. anjir. Ya. Emang nggak mau susah ini. Ini tuh si Dokter Ahmad ini emang mewakili film-film horor kita Pak. Yang nggak mau susah. Idenya oke, boleh banyak, beragam, keren-keren. Tapi ya gitu, nggak mau susah. Nggak mau susah. Eksekusinya, ayolah Pak Helvi Kardit dengan PH-nya ini. Hellroad. Jalanan Neraka. Keren banget. Itu nama PH-nya aja udah lebih keren dari filmnya. Iya. Nama PH-nya udah lebih ngeri gue. Iya. Daripada filmnya Ayolah. ya. Ayolah. Hellroad. Semangat ya Hellroad untuk film selanjutnya. Oke lah, kalau kayak gitu. Mungkin kita harus kasih skor dulu Pak untuk Iblis Dalam Darah. Rambut. Terus Dokter Ahmad, spesialis Ahmad. penyakit-penyakit gaib. Ya atmosferiknya boleh lah. 4 lah. 4. Oke lah. Gua 4.
setengah lah ya. Bagus banget, setengahnya apa? Setengahnya untuk post credit scene ya, yang ngalahkan post credit scene-nya Marvel. Nggak mau kalah ya sama film-film superhero ya. Iya. Harus ada post credit scene. Yang gue juga nggak nangkep itu Post gimana credit scene maksudnya. pun slow burn, Pak. Slow burn yang gue nggak nangkep juga. Ini konsisten, Pak. Bagus, Pak. Makanya ya, untuk konsistennya itu 4 Iya. udah cukup lah. Kita perlu cek ke ini Dokter Ahmad kayaknya di sini. Ngecek ya, siapa tahu dokter Ahmad ngerti penyakit-penyakit gaib. Penyakit gaib. Oke, kalau ya itu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.